Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin Satria Nusantara terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. Pertama, Cecilia Winarsih. 2, Syarif P. 3, Agustinus P. 4, Cynthia T. 5, Franciscus Saverius IM. 6, Sri R. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada praktiknya, 75% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Donasi ditransfer ke rekening BCA, Sibank, GoPay, atau Sosiabas. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Nih Henet membuat piagam Madinah. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Henet adalah seorang yang sangat toleran dan mempelopori perdamaian berbagai suku yang hidup di Madinah, Arab Saudi. Henet membuat perjanjian perdamaian antara orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi yang disebut Piagam Madinah. Muslim yang terpelajar membanggakan Piagam atau Konstitusi Madinah sebagai tatanan masyarakat ideal yang pernah diwujudkan oleh Henet. Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah juga disebut Sahifatul Madinah. Piagam ini dibuat untuk mengakhiri perselisihan dan pertempuran sengit antara suku dua klan yang bersaing, yakni Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Piagam ini dibuat untuk menjaga perdamaian dan kerjasama antara semua kelompok yang hidup di Madinah. Beberapa suku Yahudi yang tinggal di Madinah antara lain Bani Khainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Henet diklaim bersikap adil dan toleran, menghormati berbagai keyakinan dan menghargai ketiga kabilah Yahudi tersebut. Sumber Islam menyatakan pada tahun 622 Masehi, Henet SAW membuat Piagam Madinah yang berisi hak dan kewajiban kaum Muslim, Yahudi, dan komunitas lain yang hidup di Madinah. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal atau 47 prinsip yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di antara semua penduduk Madinah. Dokumen tersebut menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta praktek kehidupan damai bagi semua orang untuk mengikuti orang-orang yang beriman
atau sesuai standar Islam. Prinsip Piagam Madinah mengatur hubungan antara sesama anggota komunitas, baik antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas non-Islam, didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Dalam pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia, disebutkan bahwa hak dan kewajiban yang sama antara kaum Muhajir, Ansar, dan suku-suku lain seperti suku Auf, Bani Saidah, Bani Al-Harits, Bani Najjar, dan sebagainya. Namun, ketiga kabilah Yahudi pada akhirnya melanggar isi perjanjian dalam Piagam Madinah. Muhammad kemudian memerangi orang-orang Yahudi karena mereka dianggap melanggar kesepakatan dalam Piagam Madinah. Bani Qainuqa adalah suku Yahudi yang pertama kali melanggar Piagam Madinah. Mereka melawan kaum Muslim sehingga memicu terjadinya perang Uhud dan perang Badar. Ini adalah dongeng versi Islam loh. Muncul pertanyaan, apakah benar piagam atau konstitusi atau Sahifatul Madinah yang dibuat oleh Muhammad pada tahun 622 Masehi sungguh-sungguh ada? Apakah benar ada tulisan asli atau manuskrip piagam atau konstitusi Madinah yang berasal dari abad ke-7 Masehi? Apakah benar ada perwakilan suku-suku Yahudi yang ikut menandatangani piagam atau konstitusi Madinah? Dari mana para ulama Islam mengarang cerita atau membuat dongeng atau membuat narasi fiktif? Muhammad membuat atau menyusun Piagam Madinah. Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas. Konstitusi atau Piagam Madinah yang dibuat atau disusun oleh Muhammad pada tahun 622 Masehi atau pada tahun 1 Hijriah tidak pernah ada. Sampai hari ini tidak ada tulisan asli atau manuskrip atau mushaf yang ditinggalkan oleh Muhammad. Tidak ada dokumen atau catatan sejarah piagam atau konstitusi Madinah yang berasal dari abad ke-7 Masehi atau pada era kehidupan Muhammad. Yang ada sekarang adalah dokumen yang berasal dari abad ke-9 Masehi yang tercatat dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah yang berasal dari ulama-ulama Islam seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hisham, dan Ibnu Ishaq.
Selanjutnya, ulama-ulama Islam seperti Sayyid Anas dan Abu Ubaid yang menulis kitab Al-Anwal juga mengklaim telah melestarikan materi atau isi piagam Madinah. Berikut ini adalah sejumlah bukti atau fakta bahwa piagam atau konstitusi Madinah yang dibuat atau disusun oleh Muhammad adalah hoax atau dongeng atau cerita fiktif. Pertama, piagam Madinah merupakan dokumen yang sangat melindungi atau sangat pro kepada orang-orang Yahudi. Tetapi tidak ada catatan dari pihak Yahudi yang menyimpan piagam atau konstitusi Madinah ataupun salinannya. 2. Tidak ada bukti sejarah dan bukti arkeologi keberadaan orang-orang Yahudi di Madinah, Arab Saudi. Tidak ada satupun orang Yahudi pada abad ke-7 Masehi yang hidup di Madinah. Jika orang-orang Yahudi tidak pernah hidup di Madinah, Arab Saudi, bagaimana mungkin mereka bisa terlibat dalam perjanjian perdamaian atau mengadakan perjanjian dengan Muhammad? 3. Piagam atau konstitusi Madinah bertentangan dengan kitab Al-Quran, sirah dan hadis, di mana Muhammad dan Muslim bersikap kejam, keras, dan memusuhi Yahudi atau Ahlul Kitab. 4. Isnad atau sanad dari para ulama Islam juga bertentangan dengan isi piagam atau konstitusi Madinah. 5. Kitab Al-Quran jelas-jelas tidak sesuai dengan piagam atau konstitusi Madinah. Prinsip-prinsip piagam Madinah tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran menghendaki perang dan permusuhan kepada orang-orang Yahudi. 6. Tidak ada orang Yahudi yang memberikan tanda tangan atau stempel, dan tidak ada satupun perwakilan orang Yahudi yang memberikan otoritas atau kewenangan kepada Muhammad untuk mewakili Tuhan seperti yang tercantum dalam piagam atau konstitusi tersebut. 7. Dokumen piagam atau konstitusi Madinah berasal dari sirah Nabawiyah yang dibuat oleh Ibnu Hisham pada tahun 833 Masehi atau pada pertengahan abad ke-9 Masehi. Padahal Muhammad menurut sumber Islam hidup pada abad ke-7 Masehi, jadi selisihnya sekitar 200 tahun. 8. Muslim seharusnya tidak menerima piagam Madinah karena bertentangan dengan sikap atau isi kitab Al-Quran terhadap orang Yahudi. 9. Dalam konstitusi atau piagam Madinah ada 3 suku Yahudi
yakni Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraisy yang tidak disebutkan. Mereka tertulis dalam perjanjian, tetapi tidak ada satupun yang menandatangani perjanjian atau memberikan stempel. Padahal perjanjian perdamaian minimal harus ada dua belah pihak sebagai yang berpartisipasi. Dokumen piagam atau konstitusi Madinah berasal dari abad ke-9, yakni dari tradisi Muslim turun-temurun berdasarkan sanad yang sumbernya berasal dari katanya, atau hanya berasal dari dongeng yang dibuat para ulama Islam secara lesan pada zaman dinasti atau Bani Abbasiyah yang berpusat di Ctesifon atau sekarang disebut Baghdad di Irak. Piagam atau konstitusi Madinah bukan berasal dari Muhammad pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah, tetapi dibuat oleh Ibnu Hisham pada tahun 833 Masehi, dan salinannya yang ada saat ini ditulis jauh setelah era Muhammad. Piagam atau konstitusi Madinah terinspirasi dari perjanjian damai antara penguasa Sasanid Persia, Raja Khosrow kedua atau Kasru atau Kisra, dan suku-suku Arab yang saling berperang dan berebut kekuasaan, serta orang-orang Yahudi di Mesopotamia atau Irak. Kerajaan Sasanid Persia berkepentingan menciptakan perdamaian dengan orang-orang Arab dan Yahudi di Mesopotamia dan meredam pemberontakan orang-orang Arab dan Yahudi yang bisa memperlemah kedudukan penguasa Sasanid Persia dalam menghadapi musuh bebuyutan mereka, yakni kerajaan atau Imperium Romawi atau Bizantium. Demikianlah dongeng Muhammad membuat atau menyusun piagam Madinah yang mendapat ide dari perjanjian perdamaian antara penguasa Sasanid Persia, suku-suku Arab, dan orang-orang Yahudi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.